Ijazah ilmu tertinggi pada zaman ini. Jika Anda mampu untuk mengamalkannya, maka insya Allah Anda termasuk wali-wali Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Tafsir Al-Muallim dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, akhir zaman ada satu ilmu tingkat tinggi. Ilmu tingkat tinggi jarang orang yang berani untuk mengamalkannya. Oleh sebab itulah, jika Anda sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, baik laki-laki maupun perempuan, dan berani mengamalkan ilmu ini, maka insya Allah Anda akan diangkat derajatnya oleh Allah sebagai wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Tetapi dengan syarat niatnya harus benar. Niatnya harus benar. Ilmu apakah itu? Nah, bisa dilihat di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-34. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-34 ini bukan sekedar teori, tetapi kalau mampu mengamalkan mengamalkannya, karena ilmu ini bukan ilmu teori, tetapi adalah ilmu pengamalan. Perhatikan di dalam surat An-Nisa ayat ke-34, qala Allahu azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah. Ini menjelaskan tentang laki-laki dan perempuan. Jadi baik laki-laki maupun perempuan, jika dua-duanya ini mampu mengamalkan ilmu ini adalah ilmu yang tertinggi di akhir zaman. Kalau zaman dulu ya nggak tertinggi, biasa-biasa saja. Kalau zaman dahulu ilmu ini ya wajar-wajar saja. Tetapi di akhir zaman menjadi tolak ukur keimanan seorang muslim dan muslimah. Karena ilmu ini adalah ilmu yang ingin membuktikan kebenaran firman Allah Jalla Jalaluh antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Sepakat atau tidak? Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu sama atau beda? Kita sepakat insya Allah bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu berbeda, tidak sama. Oleh sebab itulah siapapun yang mampu mengamalkan ilmu ini berarti dia sudah berusaha untuk membuktikan bahwa laki-laki itu laki-laki dan perempuan itu perempuan. Nggak bisa disamakan. Mengapa? Karena di akhir zaman ini banyak laki-laki yang mirip perempuan, perempuan mirip laki-laki. Sehingga mohon maaf, banyak laki-laki yang menyerah menjadi laki-laki. Laki-lakinya menyerah. Dan banyak perempuan yang ingin posisinya ingin sebagai seorang laki-laki begitu. Dan ini sudah menjalar. Makanya dikatakan banyak laki-laki di akhir zaman itu lebih solihah daripada perempuan. Mengapa lebih solihah daripada perempuan? Karena kalau laki-laki yang baik itu kan solih. Laki-laki solih itu kalau laki-lakinya benar laki-laki. Tetapi kalau laki-lakinya lebih penakut daripada perempuan, maka disebut solihah, laki-laki solihah. Nah, ilmu apakah itu? Yaitu ilmu laki-laki sebagai laki-laki, perempuan sebagai perempuan. Paham atau belum ini? Laki-laki sebagai laki-laki, perempuan sebagai perempuan. Jangan dibolak-balik begitu. Kata Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki yang tulen sejati qawwamuna, yaitu mampu menegak luruskan
'alan nisa'i atas para wanita. Jadi para laki-laki itu mampu meluruskan, mendidik, mengayomi, membela, meluruskan para wanita. Mengapa? Bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din. Bima dengan sebab sesuatu faddala yang telah melebihkan Allah oleh Allah. Ba'dhum pada sebagian mereka 'ala ba'din atas bagian yang lainnya. Ini satu fadilah. Kemudian yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim. Dan dengan sebab sesuatu anfaku yang menginfak oleh mereka para rijal min amwalihim daripada harta-harta mereka. Jadi laki-laki itu harus mampu memberikan nafkah sandang pangan papan, ini adalah nafkah lahir. Kemudian memberikan nafkah batin, yaitu pendidikan rohani, pendidikan ilmu agama Islam mulai daripada syariat, hakikat dan ma'rifat. Inilah sejatinya laki-laki. Nah, kalau laki-laki tidak mampu begitu, itu bukan laki-laki, bukan laki-laki. Sehingga laki-laki di akhir zaman lebih memilih untuk jadi bencong. Jadi bencong karena laki-laki itu kan banyak tanggung jawab. Lebih enak jadi bencong kan begitu. Oleh sebab itulah, jika Anda sebagai laki-laki dan mampu sebagai ar-rijal. Ar-rijal itu rojul, rojul itu jamaknya rijal. Nah, rojul dengan zakar itu berbeda. Walaysa dzakaru kal untha, dan tidaklah zakar itu seperti untha. Kalau laki-laki yang hanya mengandalkan jenis kelaminnya doang, itu disebut zakar biasanya, zakar. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Inna sesungguhnya kami, kata Allah, khalaqna yaitu telah menciptakan oleh kami kepada kalian. Inna khalaqnakum min dzakarin, dari jenis zakar, wa untha dan dari jenis perempuan. Jadi laki-laki yang hanya mengandalkan kemaluannya, ya senjatanya, rudalnya itu disebut zakar. Sedangkan laki-laki yang benar-benar menegak luruskan para perempuan, para istri-istri, menegak luruskan, sehingga banyak wanita yang menjadi solihah, ini adalah disebut rojul. Rojul itu laki-laki yang mampu mendidik, mengayomi, dan meluruskan para istri. Begitulah laki-laki. Kemudian Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang perempuan, fas-solihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah. Fas-solihat, maka wanita-wanita yang solihah, qanitatun yaitu wanita yang muti'ah, wanita yang taat, yang ahli ibadah, taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada sang suami. Menjadi wanita yang seperti ini sulit. Hafidhatun yang menjaga diri oleh mereka lil ghaibi, bagi tidak nampak, sesuatu yang tidak nampak. Bima hafidallah, bima dengan sebab sesuatu hafidhah yang telah menjaga Allah oleh Allah. Ini kan laki-laki benar-benar jadi laki-laki, perempuan benar-benar jadi perempuan. Nah, puncaknya nih, karena rata-rata perempuan itu nggak mau dimadu, rata-rata. Lah kalau ada perempuan yang rela dimadu, berarti dia menjadi wanita yang luar biasa. Sedangkan laki-laki, mohon maaf, rata-rata kan kepingin memadu, kepingin. Tetapi laki-laki yang benar-benar mampu untuk memadu itu tidak banyak. Hanya kepingin, hanya cita-cita, hanya teori belaka. Maka amalkan ijazah ini. Laki-laki mampu jadi laki-laki, perempuan mampu jadi perempuan. Jangan terbulak-balik. Ya, kalau seandainya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu sama saja, lalu untuk apa Allah menciptakan laki-laki ada anunya, perempuan ada anunya? Kok enggak perempuan semua gitu, atau laki-laki semua? Oleh sebab itulah, tegakkan sebagai laki-laki dan juga tegakkan sebagai perempuan, agar keadilan ini merata di mana-mana. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.